Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kembali akan membahas materi dakwah, yakni fungsi dan tujuan dakwah. Para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita lebih mendalam mengkaji apa fungsi dan tujuan daripada dakwah, maka mahasiswa harus memahami dulu apa itu fungsi, apa itu tujuan. Fungsi diibaratkan seperti seorang yang lagi haus, kemudian dia meminum itulah fungsi, sementara hilangnya rasa haus itu adalah tujuan. Jadi dakwah memiliki fungsi dan memiliki tujuan tertentu. Fungsi dakwah yang pertama adalah mengarahkan. Kalau kita pernah pada pertemuan awal membahas terkait dengan pengertian dakwah, maka salah satu arti dakwah itu adalah mengarahkan. Kalau menurut Syekh Ali Mahfud, hasun nas alal khair wal huda, memindahkan seseorang dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu tempat yang baik, yang buruk kepada tempat yang lebih baik. Itu kita mengarahkan. To guide. Kemudian memotivasi. Fungsi motivasi ini adalah fungsi bagaimana mengembalikan kondisi-kondisi yang lebih stabil atau situasi psikis, kondisi psikologis seseorang yang mungkin lagi drop, lagi jatuh. Kemudian bagaimana seorang mubalik, seorang dai memberikan motivasi agar supaya kondisi keagamaannya kembali stabil. Memotivasi juga bisa bermakna memberikan hadiah atau menyampaikan pesan-pesan yang bernuansa memberikan motivasi. Misalnya, barang siapa yang beramal soleh maka tempatnya di surga. Itu adalah memberikan motivasi. Kemudian membimbing, ya, membimbing, to guide, ya, memberikan bimbingan, memberikan sama dengan memberikan arahan. Kemudian mendidik atau tarbiyah, ya, fungsi tarbiyah, mendidik. Ini biasanya dilakukan dengan ta'lim, ya. Kalau membimbing biasanya dilakukan secara person, tetapi kalau mendidik biasanya lebih skalanya lebih luas lagi. Misalnya dalam ta'lim khalaqah, maka itu fungsi dakwanya. Kemudian fungsi menghibur. Fungsi menghibur ini dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan yang baik, memberikan sanksi, misalnya barang siapa yang berbuat keburukan maka tempatnya di neraka. Tetapi juga bagaimana seorang dai memberikan hiburan kepada pendengarnya, memberikan nasihat-nasihat dengan hiburan-hiburan agar supaya apa yang disampaikan itu mudah dipahami. Kemudian mengingatkan, tazkir, bagaimana seorang pembimbing pendakwah mubalik itu mengingatkan, tazkir, mengingatkan. Biasanya tazkir ini bisa dilakukan secara personal, bisa juga dilakukan secara kelompok, ya, saling mengingatkan antara satu sama lain, ya. Kemudian fungsi dakwah dari segi isi. Fungsi dakwah ada dari segi isi dan ada dari segi misinya. Dari segi isi, kita lihat dari segi pesan, dakwah itu menanamkan pengertian, ya, meningkatkan pengetahuan, kemudian membangkitkan kesadaran, dalam artian bahwa dakwah ini bagaimana pesan-pesan dakwah itu membangun kesadaran, membangkitkan kesadaran dalam dirinya. Artinya kalau kesadaran itu segala sesuatu dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, kemudian mengaktualisasikan dalam tingkah laku, ya.
Ini kalau kita lihat dari dari tingkatan-tingkatan pesan. Pesan itu tidak sekedar dipahami, dimengerti, tetapi pesan itu harus disadari. Setelah disadari, pesan itu harus diaktualisasikan dengan tingkah laku. Jadi bukan hanya pada wilayah Anda memahami atau tidak, Anda sadar atau tidak terhadap pesan itu, tetapi bagaimana pesan itu diaktualisasikan dalam tingkah laku. Kemudian melestarikan dalam kehidupan. Selain melakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana melestarikan, membudayakan perilaku-perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian fungsi dari segi misi perubahan. Yang pertama adalah dari segi praktis, memajukan segala bidang tingkah laku manusia dari segi natur atau keadaan manusia sendiri kembali ke fitrah. Dari segi perannya sebagai pembaharu, dari segi kehidupan, dakwah memberi filter, menyaring yang baik, kemudian menghilangkan yang buruk. Dari segi psikis, dakwah memberikan motivasi. Dari segi keinginan, manusia dakwah memberikan pengetahuan, membedakan baik dan buruk. Dari segi hubungan dengan Allah, dakwah adalah misi uluhiyah, misi ilahiyah. Artinya bahwa dakwah itu menginginkan sebuah perubahan, baik perubahan secara individu, kelompok, maupun perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan berarti al-qarat, al-qaid, al-bugiyat, al-khat. Tujuan berarti itikad yang baik, Tujuan berarti komitmen kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap agama kita. Tujuan dakwah adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Nah, itu yang dimaksud tujuan. Jadi tujuan itu al-qarat, al-qaid, al-bugiyat. Adanya komitmen, adanya keinginan bagaimana mencapai sebuah tujuan dakwah itu sendiri. Tujuan dakwah di sini ada 4. Yang pertama adalah social change, ya, mengubah perilaku masyarakat, mengubah masyarakat, ya, mengubah masyarakat, baik itu dari segi individunya maupun segi masyarakat, ya. Segi individu mengubah psikologisnya, segi masyarakat mengubah perilaku sosialnya, mengubah attitude change, mengubah sikap, ya. Opinion change, mengubah opininya atau mengubah pemahamannya, mengubah pendapatnya. Kemudian behavior change, mengubah perilakunya. Pada intinya attitude, opinion, behavior ini masuk ke dalam social change, bagaimana mengubah suatu masyarakat. Jadi fungsi-fungsi dakwah itu yang telah kita bahas itu pada akhirnya tertuju pada tujuan dakwah, yaitu social change, attitude change, opinions change, dan behavior change. Oleh karena itu fungsi-fungsi dakwah ini harus betul-betul dilakukan sehingga terjadi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian materi yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dikembangkan dengan diskusi-diskusi. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.